Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nubuatannya yang ketiga perihal kematian dan kebangkitannya, Yesus menambahkan rincian-rincian sebagai berikut, bahwa bangsa-bangsa lain, yakni bangsa Romawi, akan mengolok-olok, meludahi, menyiksa, dan membunuhnya. Markus juga menambahkan satu rincian yang lebih signifikan ketika dia menggambarkan peristiwa itu, yakni Yesus berjalan di depan, naik menuju Yerusalem penuh kesadaran akan nasib yang menantinya di sana. Para murid mengikuti Yesus dengan cemas, dan orang-orang lain yang mengikutinya merasa takut. Mereka menuju kemana? Menuju kematiannya, menuju salib, salib, salib. Untuk ketiga kalinya salib. Pesan itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Namun, ia melanjutkan, sesudah 3 hari ia
akan bangkit. Berbagai narasi dalam kitab suci menunjukkan bahwa rasa cemas dan takut secara tetap menyertai peristiwa penerimaan perwahyuan ilahi, dan di sini Markus kelihatan ingin menyampaikan pesan bahwa kematian Yesus sesungguhnya adalah seturut kehendak Allah. Masalahnya, apakah umat Kristiani perdana dan tentunya kita di zaman yang serba modern ini menerima apa yang dialami Yesus, serta sebagai murid-muridnya kita bersedia menerima nasib seperti itu? Bersediakah kita mati dulu baru kemudian dibangkitkan? Hosea berbicara mengenai hari ketiga di mana Allah akan membangkitkan Israel untuk di hadapannya setelah ia menerkam dan memukul bangsa itu. Hosea bab 6 ayat 1-2. Yesaya kedua, Deutero Yesaya, berbicara mengenai hamba yang menderita, yang menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraan kita, dan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya bab 53 ayat 4 dan seterusnya. Yesus itulah adalah sang hamba yang menderita seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Kenyataannya sampai hari ini, setiap kali kita datang untuk menyembah kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus di gedung gereja atau di mana saja, di hadapan kita masih tetap terpancang salib penderitaannya. Pertanyaan mendasar bagi kita semua, bila manakah kita akan sungguh menyadari bahwa melalui kematian demi kasih kepada orang-orang lain yang demikian sajalah, barulah kita akan dapat mencapai kehidupan Kristiani yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, apabila Anda mempunyai satu keinginan, apa yang akan Anda minta? Kesehatan yang baik dan umur panjang? Harta kekayaan? Kedudukan dan kekuasaan? Pertobatan dari orang yang Anda kasihi? Penghormatan dan puji-pujian dari orang-orang lain? Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang penuh arti, tetapi penuh penderitaan, dan dengan imbalan eksternal yang boleh dikatakan sedikit? Ketika Yakobus dan Yohanes minta kursi kehormatan dan kewenangan dalam kerajaan Yesus, para muridnya yang lain menjadi marah. Jelas kelihatan mereka cemburu karena merasa dilewati. Namun kita lihat, Yesus dengan lemah lembut minta kepada kedua murid kakak beradik ini, apakah mereka siap untuk mengikuti dia pada jalan satu-satunya menuju kerajaannya, yaitu jalan salib. Karena dibaptis ke dalam kematian, semua orang Kristiani akan memerintah dengan dia. Akan tetapi, bagaimana kita mempraktikkan dalam hidup sehari-hari realita persatuan kita dengannya itu? Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita tak akan menemukan model-model yang baik dalam masyarakat sekuler di mana para pemimpin bertindak sewenang-wenang atas orang-orang yang mereka harus pimpin. Untuk ini kita harus melihat Yesus yang datang sebagai hamba bagi semua orang, dan juga harus melihat mereka-mereka yang sungguh-sungguh mengikuti jejaknya di sepanjang sejarah gereja. Saudara-saudari yang terkasih, salah seorang dari mereka yang menjadi hamba bagi semua orang adalah Mother Teresa dari Kalkuta
yang telah dibeatifikasikan menjadi seorang santa. Untuk kurun waktu lebih dari 50 tahun, Mother Teresa mengabdikan dirinya untuk pelayanan kepada orang-orang yang sangat miskin, the poorest of the poor, di seluruh dunia. Bersama dengan para saudarinya yang bergabung dengan dia dalam kongregasi religiusnya, Mother Teresa tidak sekedar menolong orang miskin, melainkan hidup di tengah-tengah mereka, merangkul suatu hidup kemiskinan dalam mengikuti jejak Yesus yang menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus bab 8 ayat 9. Selagi Mother Teresa menjalani gaya hidup miskin itu, dia menemukan kebenaran yang sama mengenai hal-hal yang Yesus coba ajarkan kepada Yakobus dan Yohanes mengenai prestise dan rasa hormat keduniawian. Semakin banyak engkau memiliki, semakin banyak pula engkau disibukkan dengan milikmu itu. Semakin banyak engkau dibuat sibuk dengan milikmu itu, semakin sedikit pula engkau memberi. Akan tetapi semakin sedikit engkau memiliki, engkau pun semakin bebas. Kemiskinan bagi kami adalah sebuah kerajaan. Demikianlah kata Mother Teresa dari Kalkuta. Saudara-saudari yang terkasih, karena dia ingin dipenuhi hanya dengan Kristus, Mother Teresa mampu memberi kasih dengan penuh kemurahan hati. Seringkali karya karitatif Mother Teresa dan para susternya ini sangat melelahkan dan tanpa menerima ucapan terima kasih dari pihak manapun. Namun karya termaksud juga menjadi sumber kegembiraan, harapan, dan pandangan sekilas tentang kemuliaan Allah. Marilah kita juga berjalan seturut teladan Mother Teresa ini. Marilah kita memandang Yesus dengan penuh kasih dan mohon Dia menolong kita agar dapat melayani sesama seperti Dia telah lakukan dan juga seperti yang telah ditunjukkan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Kita baru saja meninggalkan masa Paskah. Jangan lupa pelajaran sangat penting yang harus kita petik dari Paskah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebangkitan tanpa didahului oleh kematian. Tidak ada hari Paskah tanpa didahului oleh hari Jumat Agung. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, kami berkumpul untuk mengenangkan karya-Mu yang agung. Semoga kami yakini kehadiran-Mu beserta kami, agar siapapun mengenal Engkau. Berkenanlah pula mempercepat saat kedatangan-Mu kembali, dan kumpulkanlah semua bangsa di tempat kediaman-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.